Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa huda wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani al-ahibba, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembacaan tafsir Al-Muharrarul Wajiz karya Al-Imam Ibnu Al-Athiyyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah masuk pada penafsiran surat Al-Insyiqaq, yaitu terakhir sampai pada ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yaitu di pertengahan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih wa iyaya wa iyyakum ajma'in. Thumma qassamallahu ta'ala an-nasa ila al-mu'mini wal kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi mukmin dan kafir. Fal mu'minuna yu'tawna kutubahum biaimanihim. Adapun orang-orang beriman, maka mereka diberikan kitab catatan amal mereka dari sebelah kanan mereka. Waman yunfadu alaihi al-wa'id min usatihim fa innahu yu'ta kitabahu 'inda khurujihi minan nar. Adapun di antara orang-orang beriman yang terkena atas diri mereka ancaman, yaitu dari kalangan ahli maksiat, di kalangan orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu bermacam-macam, ya, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, tanpa hisab, tanpa azab, jadi cepat. Ada yang dihisab, ya, ada yang dihisab tapi tanpa azab, diberikan hisab yang mudah, ya. Ada yang diampuni dosa mereka, ada yang dosanya digantikan dengan kebaikan-kebaikan, ada yang dosanya itu ketika dihisab tetap ada tapi dilewat saja begitu. Ada juga yang dihisab dan diazab, ya. Maka akan ada orang-orang di antara orang beriman itu yang mereka harus diazab terlebih dahulu, ya, pelaku dosa-dosa besar. Mereka masih bertauhid, beriman. Iman mereka tidak tercampur dengan kesyirikan, kekufuran, ya, syirkul akbar, al-kufrul akbar, au an-nifaqul akbar. Jadi keimanan mereka masih ada yang murni.
Tapi keimanan mereka itu berkurang karena kemaksiatan. Mereka berbuat dosa besar, saling menggibah, berbohong, berzina, riba, membunuh, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan mereka harus dibakar terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, di sini berkata Ibnu Atiyah, "Waman yunfad alaihil wa'id." Adapun orang-orang yang terkena ancaman, sudah diancam misalnya apa ya, barang siapa yang buat ini maka neraka misalnya, maka dia berbuat dosa tersebut kemudian tidak bertobat, meninggal, kemudian di akhirat pun apa, oleh Allah kehendaki untuk dia dimasukkan ke dalam neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Min usatihim, dari para ahli maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Maka fa innahu yu'ta kitabahu 'inda khurujihi minan nar. Maka dia diberikan kitab catatan amalnya kapan? Ketika dia telah keluar dari neraka. Jadi ini menurut beliau. Dan ada pendapat lain di sini disebutkan oleh beliau, wa qad jawwaza qaumun an yu'tahu awwalan qabla dukhulin nar. Ada di antara para ulama yang mereka juga berpendapat bahwasanya tetap diberikan kitabnya itu adalah sebelum mereka masuk neraka. Akan tetapi wahadil ayah taruddu ala hadal qaul. Akan tetapi ayat ini membantah pendapat tersebut. Kenapa kau membantah? Bantahannya di mana? Fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrur. Seharusnya kan ayat ini malah menguatkan pendapat itu. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, ya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Jadi kan tetap diberikan dulu kitabnya baru masuk neraka. Ya, wallahu ta'ala alam. Wal hisabul yasir, hisab yang mudah adalah huwal ardu, al-ard, ya, dipampangkan saja, disetel jadi apa, ditampakkan saja, al-ard. Wa amma man nuqishal hisabu, adapun orang yang didebat, ya, di munaqasyah, di nikosh, ketika dia dihisab, fa innahu yahliku wa yu'adzabu, maka dia akan binasa dan diazab. Ya, jadi jangan sampai kita itu apa, ketika hisab ditanya, sampai ditanya binasa sudah. Ya. Jadi nanti akan disetel, ya, dipampangkan di hadapan kita kisah hidup kita, ya, perjalanan hidup kita nanti akan disetel, ya. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya film dokumenternya begitu, nanti nggak usah khawatir, nanti akan disetel ulang. Kisah Wahyu Darisman, nah, dari awal ya sampai akhir. Nah, bagaimana ketika disetel itu, ya, jangan sampai kita ditanya. Itu adalah hisab yang hisaban yasira. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban
yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Jadi cuma dipampangkan saja, tidak pakai ditanya. Ya, Mas, jangan ini ya di tembok. Maju ya. Taqaddam ya. Iktarib, hadhihi ya al-adab fil majlis. Kemudian kadzalika qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu baginda Rasulullah SAW pernah berkata, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab maka dia diadab. Man husiba udzib, barang siapa yang dihisab diadab. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun bertanya, ya, Aisyah cerdas. Loh, berarti kan ada kontradiksi. Barang siapa yang dihisab secara umum, ya. Barang siapa yang dihisab berarti diazab. Ya. Dan Aisyah ya, hafal ayat-ayat, paham ayat-ayat, paham, ya. Makanya Aisyah tanya, alam yakulillahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Loh, berarti dia dihisab tapi nggak diadab. Dihisab kemudian apa? Kemudian masuk surga. Itu. Ya, berarti kan ada apa? Kontradiksi. Nah, ini cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka baginda Rasulullah SAW pun menjelaskan, innama dzalikal ardu, yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu bukan hisab sebenarnya, begitu, ya. Itu cuma apa? Al-ardu, cuma disetel ulang saja, ya. Tidak pakai ditanya, tidak pakai didebat, tidak pakai dibentak, ya. Enggak diapa-apain begitu. Ya. Sedangkan hisab, ya, hisab itu kan diaudit kan, ya, dicek, ya. Ini kamu kenapa ini? Ini kenapa begini begitu? Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikal ardu. Itu adalah apa? Cuma dipampangkan saja. Wa amma man nuqishal hisab fayahlik. Adapun orang yang ditanya ketika hisab, maka dialah yang akan binasa. Ya. Artinya kalau dihisab beneran, binasa sudah. Nasallallahu hisaban yasira. Wa na'udzubillahi min al-hisab al-asir. Wa fil hadits min tariq Ibnu Umar. Di dalam hadis dari jalannya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yudni al-abda hatta yadu'a alaihi kanafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hamba hingga meletakkan naungannya. Jadi kayak ditutup gitu, ditutupi, cuman bicara empat mata begitu, ya. Artinya antara siapa? Antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Sama dengan kita apa? Bicara apa? Empat mata itu. Kemudian apa? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut. Ini cuma antara Allah dan hamba tersebut, yang lain enggak ngerti karena ditutupi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada hamba tersebut, alam af'al bika kada wa kada, bukankah aku telah berbuat kepadamu ini dan itu, yu'adiju alaihi ni'amah,
Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba tersebut. Tsumma yaqululah, kemudian Allah berkata kepada hamba tadi, falima fa'alta kadza wa kadza, kenapa kamu kau berbuat ini dan itu, lima asih, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqiful 'abdu hazinan, maka hamba itu pun sedih, ya. Kenapa? Karena ditanya kenapa kamu bermaksiat gitu. Waduh, kita apa? Sedih, ya. Kalau ingat maksiat kita apa? Sedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok beraninya kita dulu bermaksiat kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Fayaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala pun berkata kepada hamba tadi, satartuha 'alaika fid dunya, saya menutup maksiat-maksiatmu ini ketika kamu di dunia. Ya, kamu bermaksiat, saya tutupi, nggak ada yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang, ya dulu saya tutupi, sekarang saya ampuni, saya hapus itu. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya, saya gantikan dosa-dosamu dengan kebaikan. Ya. Lalu gantikan apa? Dengan kebaikan. Wa qalat Aisyah. Jadi ini apa? Ini ketika akan dihisab, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara kepada hamba tersebut dengan rahasia begitu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, artinya kamu tidak usah khawatir, saya hapus semuanya, itu saya ampuni sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi aib-aib kita, ya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sami'tu Rasulullah, nah ini salah cetak ini. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar baginda Rasul atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Qultu, maka Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, ma huwa, apa itu ya Rasulullah hisab yang mudah? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an yatajawaza 'anis sayyi'at, yaitu Allah melewati kesalahan-kesalahan, melewati dosa-dosa hamba, dilewat begitu saja. Ya. Padahal jelas-jelas ini berdosa, ini berbohong. Ya. Sama, ya, kita sudah khawatir, aduh, bohong nih, ya. Bohongnya lama lagi, ya. 1 jam, aduh, sejam lagi, ya. Bohong gitu kan, ya. Tapi dilewat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya, kenapa kamu bohong? Nah, ini berat ini, ya. Kan sudah tahu hadisnya, sudah tahu ayatnya, kenapa bohong? Ah, ini berat, ya. Tapi apa? Ya terjawas, Allah lewati saja begitu. Nah, itu hisab yang mudah, ya. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Rabb. Kemudian waruya an Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man hasaba nafsahu fid dunya, barang siapa yang menghisab dirinya di dunia, hawwanallahu ta'ala hisabahu yaumil qiyamah, Allah akan mudahkan hisabnya pada hari kiamat. Ya. Tapi ini hadisnya sebetulnya lemah, makanya fi sigati tamrid, ya, ruya. Ya. Jadi untuk apa namanya? Fadailul a'mal, ya, untuk penyemangat, tarhib targhib biasanya ini, ya. Agar kita apa? Menghisab diri kita. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan maka dia akan melihat, ya. Artinya kita harus menghisab diri kita, ya.
Dan jangan ngobrol dalam kajian. Ketika Ustadz sedang menjelaskan, malah asik ngobrol. Dan ngobrol mas, nanti disuruh berdiri di depan antum, ya. Biasakan, ya. Al-adab wal adab, ya, harus menjaga adab, ya. Adabnya seorang penuntut ilmu, ya. Sedang dijelaskan ayat Al-Quran tentang hisab malah cengengesannya gimana, ya. Antum ini, ya. Di kelas, ya, ustadznya innal hamdalillah, ya. Dia malah bismika Allahumma amutu bismika ya. Ketika saya subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahilladzi ahyana. Kapan mau jadi ulama, Mas? Itu, ya. Sudah ilmunya enggak ada, adabnya juga enggak ada. Gimana mau berkah itu? Ya. Majelis ilmu itu ada adabnya. Ya. Dengar, ya. Ya, perhatikan, ya, agar ilmu antum berkah. Ya, kita juga pernah jadi siswa, ya, paham. Maka di sini kami nasihati kepada antum sekalian, ya, agar apa? Agar ilmunya berkah, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala ila ahlihi ay alladzina a'addallahu lahu fil jannah, dia akan kembali kepada keluarganya, yaitu orang-orang yang Allah siapkan baginya di surga, istri-istrinya berarti ini, ya, ila ahlihi, kembali kepada istrinya. Nah, ini yang imam min nisa'id dunya, baik itu adalah dari wanita-wanita dunia. Maksudnya apa wanita dunia? Wanita muminah yang masuk ke dalam surga. Itu, ya. Jadi tidak usah khawatir, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil jannati azab. Ya, di surga itu tidak ada yang jomblo. Ya, jadi semua pasti akan dapat pasangan. Ya kan, ada orang-orang yang meninggal jomblo, gitu ya, artinya belum menikah, ya, atau perjaka sampai tua, begitu kan ada. Ya. Bahkan di antara para ulama kita, ya, sampai ya meninggal dalam keadaan apa? Belum menikah. Itu. Ya, atau yang meninggalnya masih muda. Ya, masih mahasiswa kuliah, ya, tiba-tiba meninggal, gitu, ya, atau baru mau nikah, ya, sampai kapan itu pernah ada kecelakaan mobil gitu, ya, nah, ternyata, ya, bulan depan mau nikah, begitu, ya, ya qadarallahu wa ma syafa'al. Maka tidak usah khawatir, ya, kalaupun kita misalnya memang, ya, sudah nazar sana sini ditolak terus, ya, maka, ya, yakinlah pasti apa? Pasti nanti di surga akan dapat jodoh, gitu, ya. Imam min nisa'id dunya, baik itu dari wanita-wanita dunia, ya, wanita dunia, wanita beriman masuk ke surga. Kan ada juga wanita yang di dunia nggak nikah sampai tua, perawan tua, begitu. Tapi nanti di surga dapat jodoh, gitu, ya. Baik dia dari wanita dunia, wa imam minal hurul ain, atau dapat bidadari di surga, ya, dapat bidadari di surga. Wa imam minal jami', atau dua-duanya dapat, ya. Makanya di dalam hadis disebutkan pernah para tabi'in ini pada berdebat, ya, para tabi'in dan tabi'at, gitu, ya. Mereka berdebat siapakah yang lebih banyak di surga, apakah laki-laki atau perempuan. Karena para tabi'in yang laki-laki lah jelas lebih banyak, itu, ya. Sedangkan ada kata para tabi'atnya apa? Ya, perempuan yang lebih banyak, itu. Akhirnya mereka pun, ya,
bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana yang lebih banyak di surga, laki-laki apa perempuan? Maka kemudian Abu Hurairah pun membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bahwasanya inna likulli mu'minin fil jannah sintaini wa sab'ina min nisa'il jannah, ya, akan mendapatkan 72 bidadari surga. Ya. Setiap satu mukmin akan mendapatkan berapa? 72 bidadari surga. Ya. Yang 2 min nisa'i dunya, yang 2 dari wanita dunia, ya. Yang 70 dari bidadari surga. Maksudnya apa? Maksudnya satu mukmin akan berbanding dengan apa? 2 wanita dunia. Berarti yang lebih banyak siapa? Lebih banyak wanita nanti di surga, begitu. Ya. Lebih banyak wanita di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, ya. Selanjutnya, wal kafiru yu'ta kitabahu min wara'ih. Adapun orang kafir maka dia diberikan kitabnya dari arah belakangnya. Kenapa? Li'anna yadaihi maglulatan, karena 2 tangannya itu terbelenggu. Wa ruwiya anna yadahu tadkhul min sadrihi hatta takhruja min wara'i dhahrihi. Dan diriwayatkan tangannya itu, ya, menyobek dadanya sampai keluar dari punggungnya, kemudian ngambil kitab catatannya dari punggungnya tersebut. Fayakhudhu kitabahu biha, jadi diambil dengan tangannya tapi menembus tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalika. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa yuqalu inna hatainil ayataini nazalata fi Abi Salamah bin Abdul Asad. Dan juga dikatakan bahwasanya kedua ayat tersebut turun kepada atau tentang Abu Salamah bin Abdul Asad. Wa kana Abu Salamah min afdhalil mu'minin, yang mana Abu Salamah ini termasuk orang-orang beriman yang paling utama. Wa akhuhu min atatil kufar kafirin, sedangkan saudaranya sebaliknya, orang kafir yang paling ngeyel. Makanya yang satu dikasih kitab dari sebelah kanan, saudaranya dikasih kitab dari belakang. Wa yad'u thubura ma'nahu yasihu muntahiban. Yad'u thubura maknanya adalah yasih, berteriak. Muntahiban itu sambil meringis, ya, menangis begitu. Wa thubura wa khizya, ya, kecelakaan, kehinaan, siksa. Wa nahwu hadza mimma ma'nah, dan yang semisalnya yang semakna. Hada waktuka, ini waktumu, wa zamanuka, ini zamanmu. Ai uhdurni, artinya datanglah, ya, wahai kecelakaan, wahai kebinasaan. Wa thubur ismun jami'un lil makarihi, dan thubur ini adalah sebuah kata yang bermakna, ya, yang hal-hal yang dibenci pokoknya. Kal waili, seperti wail, ya, pokoknya yang buru-buru, itu wail sudah, thubur. Wa qara Ibnu Katsir wa Nafi' wa Ibnu Amir wal Kisai wal Hasan wa Umar bin Abdul Aziz wal Juhdari wa Abu Sana wal A'raj yusalla. Ya, kalau kita wa yasla sa'ira, ini dengan wa yusalla bi syaddil lam wa dhammil ba dhammil ya alal mubalaghah, ya, untuk berlebihan. Wa yusalla sa'ira, dia dimasukkan, ya. Wa qara'a Nafi' aidan wa Asim fi riwayati Aban bi dhammil ya wa takhfifil lam yusla sa'ira. Wahia qira'atu Abil Ashhab wa Isa wa Harun an Abi Amr. Wa qara'a Asim wa Abu Amr wa Hamzah wa Abu Ja'far wa Qatadah wa Isa wa Talha wal Amash
bi fathil ya ala bina'il fi'il fa'il yasla. Ini yang kita baca. Adapun di mushafnya Ibnu Mas'ud wa sayasla sa'ira dengan sin, ya, menunjukkan apa? Akan gitu. Wa qauluhu ta'ala fi ahlihi yuridu fid dunya ay tamlikuhu dzalika la yajri illa surur bi ahlihi duna ma'rifatillah. Maksudnya adalah, ya, innahu kana fi ahlihi masrur. Orang-orang kufar, mereka di keluarga mereka senang, yaitu di dunia. Jadi mereka apa? Tamlikuhu, mereka memiliki kesenangan dia. La yadri illa surur bi ahlihi. Dia tidak mengerti kecuali hanya itu, bersenang-senang dengan keluarganya, dengan istrinya. Duna ma'rifatillah, tanpa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya kenikmatan tersebut. Wal mu'min, adapun orang mukmin, in sarra bi ahlihi la haraja alaihi, kalau dia pun bergembira di tengah keluarganya atau bersenang-senang dengan istrinya, la haraja alaihi, tidak apa-apa. Ya. Meskipun orang-orang beriman sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tur, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Jadi tetap ada rasa takut tersebut. Ya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah pun menjaga kami dari ya adab yang panas. Artinya seorang muslim ya tetap harus berada di antara raja dan khauf. Tetap rasa takut harus ada, tapi rasa harap jangan hilang. Ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala innahu dhanna an la yahur. Ma'nahu lan yarji'a ila Allah ta'ala mab'utsan mahsyura. Yaitu dia menyangka dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dibangkitkan dan dikumpulkan. Berkata Ibnu Abbas, la ma'lam ma ma'na wa yahur. Ibnu Abbas berkata, saya dulu tidak mengetahui apa maknanya yahur. Hatta sami'tu a'rabiyatan, sampai saya mendengar ada seorang wanita badui taqul li bunayyatin laha, berkata kepada anak kecil, putri kecilnya. Dia berkata huri gitu, ya. Ai irji, ayo kembali. Pulang. Oh, berarti yahur berarti yarji, begitu. Innahu dhanna alla yahur, dia menyangka enggak akan kembali kepada Allah. Wa dhannu huna ala babihi, dan dhann di sini adalah sesuai dengan babnya, sesuai dengan maknanya. Ya. Wa anna wa ma ba'daha tasuddu masada maf'ulai dhanna. Ya. An lan, nah, di sini ada an tasuddu masadda maf'ulai dhanna, ya, dhanna alla yahur, ya, karena dhanna di sini termasuk yang membutuhkan dua maf'ul, maka an di sini tasuddu masadda maf'ulai dhanna. Wa hiya an al mukhaffafah min ats-tsaqilah, annya tidak bertasydid, mukhaffafah. Wal hur ar-ruju' 'alal adraj, kembali bertahap. Wa minhu Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal qur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hur, kembali, ya. Ba'dal qur, artinya kembali lemah begitu, kembali tuang. Tsumma radda ta'ala ala dhanni hadzal kafir, kemudian Allah membantah persangkaan orang kafir ini yang menyangka tidak akan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala ai yahur wa yarji, bala, iya akan kembali kok, akan yahur. Summa alamahum anna Allah ta'ala lam yazal basiran.
Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah akan senantiasa basiran, maha melihat, bihim, melihat mereka terus. La takhfa alaihi af'alu ahadin minhum, tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala perbuatan seorang pun dari mereka. Wa fi hadza wa'idun, maka ayat ini sebenarnya adalah ancaman. Bala innahu kana bihim bihi basira. Ya. Ini sampai ayat berapa? Ayat ke-15. Ya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, di sini ada pertanyaan. Bagaimana menjawab tuduhan bagi mereka yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah? Dan benarkah yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 itu ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, jadi yang mengatakan bahwasannya pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah, ya, maka tentu saja ini adalah mereka tidak memahami, begitu ya, tidak memahami tentang Islam, ya. Yang mana tentang pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah dalilnya adalah istiqra. Istiqra itu adalah para ulama membaca seluruh dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian ya, semua Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Ya. Jadi ini adalah ya pembagian taksimat, ya. Kalaupun misalnya ya anggaplah ya ini sesuatu yang baru begitu, ya kan? Maka tidak ada kelirunya, ya. Artinya banyak ilmu-ilmu dalam Islam ini dulunya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya dalam ilmu fikih ada pembagian, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang ya mubah, ya. Apakah mau dikatakan itu bid'ah? Ya. Ya kan? Ada ilmu tafsir, ada ilmu usul fikih, ada ini macam pembagian-pembagian, ya. Kenapa kok cuma difokuskan ini tok, ini bid'ah, ya? Itu. Ya. Kalau itu boleh, kenapa ini enggak boleh begitu? Ya kan? Maka dan juga tidak benar bahwa saya yang pertama kali membagi tauhid ini menjadi adalah Syekhul Islam. Banyak yang terdahulu, ya, bahkan ya di antara para salaf terdahulu yang telah menyebutkan pembagian ini. Ya. Di antara disebutkan oleh Ibnu Mandah. Kemudian juga disebutkan oleh ya Abu Hanifah dan yang lainnya. Jadi ya tidak benar hal tersebut. Wallahu ta'ala alam, ya. Ada maqta' ya, video yang apa namanya cukup jelas menjelaskan ini, yaitu dari Syekh Hamad Al-Atiq, ya, Syekh Hamad Al-Atiq. Anda bisa lihat di YouTube, soalnya beliau bahasanya jelas, gampang, ya, bisa dipahami tentang hal ini, ya, bantahan dengan sangat jelas, sangat runut. Anda bisa mencarinya di YouTube, ya. Ada pertanyaan lagi mengenai banyaknya wanita di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ya masyarun nisa tasaddaqna fa inni raitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Ya. Berarti gimana Ustaz? Kayaknya kok ada kontradiksi. Ya tadi katanya wanita di surga lebih banyak, gitu kan? Tapi ini kan wanita lebih banyak di neraka. Ya tidak ada kontradiksi sih, ya kan? Para wanita itu mereka lebih banyak di surga, tapi juga apa? Di neraka paling banyak, itu. Ya kan?
Apakah ada kontradiksi? Tidak ada. Ya, di surga lebih banyak, di neraka juga lebih banyak. Ya, maka ini sebagai ya peringatan ya untuk kaum wanita. Jadi tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil tersebut. Kemudian apakah boleh ana memanfaatkan waktu saat berwudu sambil menyetel murotal Al-Quran sambil murajaah yang mana tempat wudunya berdekatan dengan kamar mandi? Apakah derajat tempatnya sama yang mana dilarang dibacakan Al-Quran di dalam tempat tersebut? Jadi berwudu sambil menyetel murotal Al-Quran, tapi tempat wudunya dekat dengan kamar mandi. Ya nggak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah ketika disetel di luar kamar mandi. Ya. Yang tidak boleh dilakukan yaitu adalah ketika buang hajat itu sambil baca Quran, itu tidak boleh. Kalau itu ya tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah ini. Bahwasanya ketika sedang buang hajat itu tidak boleh kita membacakan apa? Al-Quran. Adapun ketika tidak buang hajat di kamar mandi, ya, misalnya sedang apa, ya pokoknya bukan buang hajat begitu ya. Maka apakah boleh berzikir ya di dalamnya? Maka inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ada yang melarang tidak boleh di kamar mandi berzikir, ya, dan ada yang memperbolehkan, ya. Adapun kalau masih di luar ya berwudu ya, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya dimatikan dulu, antum wudu ya wudu saja begitu ya. Wudu itu ya, masa wudu nyetal dulu harus wudu kan? Ya inilah lebih baik dimatikan dulu wudu ya, dengan serius, selesai wudu nanti nyetel lagi begitu harusnya ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini pertanyaan. Limada takhtar hadal kitab ya ustadi? Nuridu an na'rifal asbab. Nah, harus dijelaskan banyak sebab ini, bukan satu sebab saja nih. Hatta apa ini? Nargob ya, hatta nargob fihi akthar. Syukran ya. Ya, kenapa kita memilih kitab ini? Karena kitab ini kitab tafsir pertama ya. Kemudian tidak terlalu jelimet secara pembahasannya ya. Jadi tidak banyak ya tidak terlalu panjang lah istilahnya begitu ya. Tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek ya. Masih ada di situ penjelasan tentang kosakata ya. Masih ada penjelasan tentang qiraatnya begitu ya. Tapi juga tidak terlalu panjang seperti ya tafsir Ibnu Katsir begitu ya. Maka dia adalah tafsir yang pertengahan. Ya, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek ya. Juga dia adalah termasuk tafsir yang qadim. Ya, termasuk tafsir yang lama. Dan namanya bahasa itu semakin lama itu semakin apa? Semakin bagus itu. Ya, makin untuk membiasakan antum ya dari sekarang sudah dibiasakan dengan yang ya agak-agak ya berbau-bau kuno begitu ya. Jadi apa? Jadi kemampuan ya ketika antum menyimak membaca itu akan lebih banyak faedahnya untuk antum secara bahasa ya. Dan tapi tidak sulit kan? Ya tidak, artinya tidak terlalu berat ya seperti kitab-kitab yang lama lainnya itu ya.
masih lebih mudah, meskipun tetap harus ada bimbingan dari ustadz itu. Dan juga kitab ini adalah sesuai dengan namanya tadi ya, Al-Muharrarul Wajiz, dia itu ringkas ya, tapi juga tidak terlalu sedikit begitu ya. Maka ini pertengahan menurut kami cocok untuk antum yang sedang belajar bahasa Arab. Ya, memang yang didahulukan di sini adalah dari sisi apa? Dari sisi bahasa Arab. Makanya antum ya kalau bisa memiliki kitabnya untuk bisa apa? Menulis, mencatat faedah-faedah. Kalau ada mufrodat yang ya aneh-aneh itu bisa apa? Bisa antum pahami. Ya. Maka menurut ana pribadi ya faedah dari sisi lugawiyahnya inilah yang besar bagi antum sekalian. Ya. Daripada kita memakai kitab-kitab yang muasir begitu ya, yang apa namanya modern, kontemporer, maka kosakatanya ya tidak terlalu berbeda dengan yang antum pelajari di kelas begitu. Ya, sama seperti durus minal Quran begitu ya. Ada kalau ini kan ya lebih bervariasi. Lebih ada variasinya tapi tidak sampai yang berat seperti misalnya Fathul Qadir ya atau Tafsir Ibnu Katsir yang lebih berat begitu. Maka menurut ana ini adalah paling cocok untuk mahasiswa ya. Apalagi antum yang masih belajar bahasa Arab ya. Ya mudah-mudahan apa? Antum semakin bersemangat mempelajarinya ya. Karena ini kosakatanya cukup kaya di dalam kitab ini. Ya. Tapi ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Mafi soal? Idzan naktafi wa nuwasil insyaallah li fi liqaina al-muqbil. Insyaallah kita lanjutkan tafsirnya dari ayat 16 sampai ke 25 dan itu penutup surat Al-Insyiqaq. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam surat Al-Buruj biidznillah ta'ala. Ya. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.